Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Jangan lupa baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. C. Pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. 1. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya, pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. 2. Karakteristik pembangunan berkelanjutan. Beberapa karakteristik pembangunan berkelanjutan sebagai berikut. A. Konsep pembangunan berkelanjutan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembangunan berkelanjutan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu konsep dari pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. 1. Mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga dapat dipergunakan pada masa yang akan datang. 2. Memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin sehingga tidak ada pemborosan dan tidak merusak lingkungan. 3. Pembangunan yang dilakukan harus dapat memperbanyak sumber daya alam yang dapat diperbarui. 4. Mempertahankan kualitas kehidupan manusia pada masa kini dan pada masa depan. B. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain konsep pembangunan berkelanjutan juga berpengaruh teguh kepada beberapa prinsip tertentu. Berikut ada 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan. 1. Equity atau pemerataan. Pemerataan atau equity merupakan target utama dari pembangunan berkelanjutan karena diharapkan dapat menghancurkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Selain itu, dengan berpegang pada prinsip pemerataan, maka semua anggota masyarakat mendapatkan kesempatan yang seimbang. 2. Ekonomi. Prinsip pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi yang memberikan fokus lebih pada peningkatan keterampilan pekerjaan yang meningkatkan daya saing dalam pekerjaan layak dan pendapat yang lebih baik, menimbulkan peningkatan kinerja infrastruktur dasar, properti, sistem air, dan sejenisnya, serta pada interaksi informasi. 3. Energi. Pemakaian energi harus dilakukan secara hemat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menghemat energi, yaitu sebagai berikut. A. Menggunakan energi yang dapat diperoleh secara optimal. B. Menghemat penggunaan sumber-sumber energi yang tersedia. C. Memprioritaskan pembangunan transportasi massal. 4. Ekologi atau lingkungan harus dilestarikan selama melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Agar pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan maksimal, maka kita dapat melakukan hal-hal seperti menggunakan lahan campuran, memastikan tetap ada ruang terbuka hijau, serta membuat sistem yang dapat membuat transportasi dan pembangunan terintegrasi dengan baik. 5. Peran serta pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan partisipasi masyarakat luas dan pemerintah harus memfasilitasi hal ini. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan menampung aspirasi publik. Masyarakat harus berperan serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga turut berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat yang mampu menampung aspirasi dan masyarakat. 3. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan disebut juga dengan Sustainable Development Goals. Program ini yang telah dijalankan sejak tahun 2015 merupakan program lanjutan dari Millennium Development Goals yang dilaksanakan pada tahun 2000 sampai 2015. Berikut adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dari program SDGs yang akan berlanjut sampai tahun 2030. 1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengatasi segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat. 2. Tanpa kelaparan, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta mengalahkan pertanian yang berkelanjutan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu mengalahkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. 4. Pendidikan berkualitas, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. 5. Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan. 6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin akses air dan sanitasi untuk semua. 7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu memastikan akses energi yang terjangkau bisa diandalkan berkelanjutan dan modern.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan inklusif serta lapangan pekerjaan yang layak untuk semua. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. 10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. 11. Kota dan komunikasi berkelanjutan, yaitu membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. 12. Mengkonsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. 13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. 14. Ekosistem laut, yaitu perlindungan dan penggunaan samudera laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 15. Ekosistem darat, yaitu mengolah hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, dan menghentikan kepunahan keberagaman hayati. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembangan yang tangguh, yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. 4. Kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya. Kelangkaan adalah suatu kondisi ketika sarana untuk memenuhi tujuan terbatas dan mahal. Sumber daya apapun yang dikonsumsi dengan menggunakan biaya adalah langka sampai taraf tertentu. Kelangkaan adalah kondisi di mana alat pemuas barang dan jasa kebutuhan tidak sebanding dengan cara memperolehnya atau membutuhkan. Pengorbanan yang lebih besar, bahkan sumber daya alam gratis dapat menjadi langka. Jika biaya timbul dalam memperoleh mengonsumsinya, dan jika permintaan konsumen untuk sumber daya alam yang sebelumnya tidak diinginkan meningkatkan karena perubahan preferensi atau penggunaan yang baru ditemukan. Ciri-ciri kelangkaan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Tidak adanya sumber daya yang cukup, barang jasa terbatas. B. Keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas. 5. Faktor yang menyebabkan kelangkaan. Situasi kelangkaan mengharuskan manusia membuat keputusan tentang cara mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan tambahan. Faktor lain penyebab kelangkaan sebagai berikut. A. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan manusia. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi makin tidak terkendali. B. Kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Faktor-faktor pendukung tersebut jumlahnya terbatas sehingga otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya kelangkaan. C. Perbedaan letak geografis. Keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Persebaran kondisi geografis inilah yang menyebabkan dari kelangkaan sumber daya. D. Bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lain merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. E. Pandemi. Pandemi yang terjadi selama 1 tahun di belahan bumi ini menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi pula. Pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan terhentinya proses produksi barang, penggunaan jasa juga terbatas, dan sumber daya manusia juga sangat terbatas. 6. Dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Beberapa dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya sebagai berikut. A. Jenis kelangkaan. Berikut jenis kelangkaan. 1. Kelangkaan sumber daya manusia. Manusia dilahirkan memiliki daya cipta rasa dan karsa. Dalam kegiatan ekonomi, manusia memiliki banyak sekali peran. Selain sebagai sumber daya itu sendiri, manusia juga berperan sebagai konsumen atau yang turut memenuhi hasil dari suatu kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik. Namun, dapat juga kurangnya kualitas, seperti kemampuan berpikir atau keterampilan. Dilakukan jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. 2. Angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak terbelinya alat pemuas kebutuhan pokok dapat diindikasikan sebagai munculnya kemiskinan. 7. Langkah pencegahan kelangkaan sumber daya. Berikut langkah-langkah pencegahan kelangkaan sumber daya. A. Menyusun skala prioritas. Guna memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas dari mulai yang penting hingga yang tidak penting.
Penyusunan skala perencanaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan karena menggunakan alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifat mendesak atau tidaknya alat pemuas ini harus dipenuhi. B. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatnya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan mengeksploitasi secara berlebihan. C. Memelihara kelestarian alam. Setiap hari ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Bukan hanya itu saja, kayu-kayu keras juga banyak ditebang, kemudian diekspos sebagai barang mentah. Penebangan hutan secara besar-besaran akan membuat yang menjadi habitat hidup pohon ini akan menjadi gundul dan gersang. Dampak yang terjadi dari kondisi ini adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kurangnya kandungan air dalam tanah. D. Memanfaatkan sumber daya pengganti. Ada juga jenis sumber daya alam di bumi ini, yaitu sumber daya alam yang dapat terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam ini tidak diperbarukan, persediaan terbatas. Sementara kebutuhan manusia ini tidak terbatas, maka diperlukan sumber daya alternatif sebagai pengganti sumber daya ini. E. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya serapan bagi sumber daya manusia produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. F. Mengolah sumber daya modal dengan tepat guna. Mengolah sumber daya modal berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas dalam pembunuhan kebutuhan. Ketika pengolahan sumber daya modal berjalan beriringan dengan pengaturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seseorang mengatur pengeluarannya dengan baik dan benar. 8. Masalah pokok ekonomi. Ekonomi adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kelangkaan yang terjadi dapat menyebabkan beberapa masalah pokok dalam ekonomi. Berikut masalah pokok ekonomi yang dapat terjadi akibat dari adanya kelangkaan. A. Imbasnya permintaan, yaitu tingginya permintaan akan sumber daya. B. Imbas suplai, yaitu pasokan sumber daya mulai habis. C. Kelangkaan struktural, yaitu kesalahan manajemen dan ketidaksetaraan. D. Tidak ada pengganti substitusi yang efektif. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.